Nah, kemudian kita berpindah ke memori. Nah, memori di sini kita bisa mengatakan bahwa memori itu sendiri dipengaruhi oleh budaya, atau dengan kata lain, budaya memiliki pengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam mengingat hal-hal tertentu seperti itu ya. Di psikologi umum kemarin saya pikir teman-teman semua sudah komprehensif ya tentang memori. Eh, Nah, jadi hubungannya dengan budaya, misalnya kita bisa melihat contoh eh, penelitian di sini, di mana ada budaya antara budaya Barat dan budaya Timur di sini, bahwa penelitiannya mengatakan kalau orang Timur itu lebih hebat, lebih jago, dan memiliki kecenderungan mengingat suatu hal berdasarkan eh, model cerita yang disampaikan, yang sudah ada dalam kepala kita sebelumnya begitu. Tapi berdasarkan versi naratif modelnya. Nah, itu tidak terlepas dari perkembangan peradaban kita ya, peradaban kita, di mana kita memang berkembang berdasarkan tradisi-tradisi lisan. Mungkin Anda pernah melihat wayang, nonton wayang. Nah, wayang itu lihat pak dalangnya ya. Lihat saja dalangnya. Dalangnya itu memainkan wayang tanpa teks. Dia sudah hafal itu. Misalnya dia mainkan kisah Ramayana. Dia mainkan kisah Ramayana itu tanpa teks, dia mainkan. Sudah ada dalam kepalanya. Dan memang hal-hal seperti ini khususnya kita di Indonesia, masyarakat Asia ya, di Indonesia itu memang tradisi lisan itu diwariskan secara turun-temurun. Mungkin teman-teman masih ingat, waktu kecil mungkin sering diceritakan dongeng sebelum tidur seperti itu ya. Si Kancil, Abu Nawas, dan lain-lain sebagainya. Kita bisa mengingat pelajaran-pelajaran moral berdasarkan cerita-cerita itu, berdasarkan tradisi lisan yang sifatnya naratif seperti itu ya. Nah, berbeda halnya dengan masyarakat Eropa dan Amerika. Mereka lebih bisa untuk mengingat hal-hal yang sifatnya itu tertuliskan, karena memang budaya di sana, peradaban mereka di sana berkembang melalui tradisi tulis. Ada apa-apa ya ditulis, ya kan, kayak gitu kan. Ada apa-apa ditulis gitu. Model rulesnya biasa ditulis dan segala macam. Nah, sehingga masyarakat Amerika dan Eropa itu kemudian lebih mampu mengingat sesuatu melalui apa yang dituliskan. Nah, coba kalau di Indonesia tuh paling sering kita temui larangan dilarang kencing di sini kecuali hewan misalnya kayak gitu. Tapi masih ada yang kencing di situ. Kayak gitu. Misalnya bikin gorong-gorong, bikin sumur tanpa blueprint. Ya bikin saja. Kita bikin saja gorong-gorong, menggali sumur, bikin gorong-gorong. Mereka di Amerika dan Eropa itu punya blueprint dulu baru boleh kerja gitu. Ditulis dulu blueprintnya, dirancang dulu segala macam, baru turun kerja seperti itu. Kita tidak. Nah, itulah hal-hal yang sifatnya ada pengaruh budaya di dalam itu kayak gitu. Nah, kalau kalian mungkin pernah berkunjung ke rumah di Eropa atau Amerika, di keluarganya di sana, itu di toilet rumah atau di kulkasnya itu sering ada notes di situ. Selalu ada notes. Harus ngapain gitu. Harus ngapain. Atau rules untuk anaknya, atau untuk suaminya, atau untuk istrinya seperti itu. Sering ditempel notes situ.
Nah, sedangkan di Indonesia biasa kita mengabaikan pesan-pesan tertulis seperti itu, ya. Ya, jadi mungkin eh, sekian ya